Berkenaan dengan internet, ada dua jenis komputer, yaitu komputer server dan komputer klien. Komputer server adalah komputer yang terhubung antara satu dengan yang lainnya melalui jaringan internet. Komputer-komputer ini tidak pernah mati, selalu menyala kecuali kalau ada kerusakan atau ada perbaikan. Fungsi dari komputer server ini adalah untuk menyimpan file-file yang akan diakses oleh pengguna internet di seluruh dunia. Sedangkan komputer klien adalah komputer yang fungsinya untuk mengakses file, aplikasi, atau layanan yang ada di internet. Komputer klien akan terkoneksi ke internet kalau diperlukan saja. Dan perlu Anda ketahui, komputer klien untuk mengakses internet tidak hanya berupa personal komputer atau laptop, bisa juga berupa PC tablet, kemudian smartphone, bahkan TV dan game konsol saat ini sudah bisa digunakan untuk mengakses internet. Dan di masa mendatang akan semakin banyak perangkat elektronik yang bisa digunakan untuk mengakses internet. Setiap perangkat elektronik yang bisa digunakan untuk mengakses internet pasti memiliki aplikasi web browser. Contohnya untuk personal komputer dan laptop ada Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan aplikasi web browser yang lain. Untuk PC tablet dan smartphone tentu ada aplikasi web browser yang dikhususkan untuk perangkat tersebut. Begitupun juga untuk TV dan konsol game yang digunakan untuk internet. Nah, berkaitan dengan teknologi web yang bisa diakses oleh komputer klien, ada dua jenis website, yaitu website statis dan website dinamis. Website statis adalah website yang berisi halaman-halaman web yang dibuat dengan kode client-side scripting seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Halaman-halaman web tersebut disimpan di sebuah server yang sudah memiliki aplikasi web server. Ada banyak alternatif aplikasi web server seperti IIS atau Internet Information Server buatan Microsoft, kemudian ada Apache, Engine, dan Citamis. Juga ada banyak web server yang lain. Ketika komputer klien mengirimkan permintaan berupa HTTP request dengan menuliskan URL, maka web server akan mengirimkan jawaban berupa HTTP respon, yaitu dengan mengirimkan kode HTML dan script pendukung yang lain dari file yang disebutkan dalam URL. Nah, kode HTML serta script pendukung yang lain itu nanti akan diterjemahkan oleh web browser agar pengguna internet lebih mudah untuk membacanya. Jadi pada website statis, kode-kode untuk membuat halaman web itu tidak diterjemahkan di web server, tapi diterjemahkannya di web browser. Oleh karena itu dikenal dengan istilah client-side scripting. Fungsi dari web server hanya untuk mencari file-file yang disebutkan dalam bentuk URL. Adapun pada website dinamis, halaman-halaman webnya dibuat menggunakan kode-kode server-side scripting. Ada beberapa alternatif server-side scripting seperti PHP, ASP, JSP, dan Cold Fusion. Dan pada umumnya untuk mengatur tampilan kode-kode server-side scripting tersebut dikombinasikan dengan kode client-side scripting. File-file halaman web tersebut akan disimpan di server yang selain terinstall aplikasi web server juga sudah terinstall aplikasi script engine dan database engine. Fungsi dari script engine adalah untuk menerjemahkan kode-kode server-side scripting menjadi kode HTML. Kalau halaman webnya menggunakan kode PHP, tentu saja yang terinstall juga harus script engine PHP. Begitupun juga dengan kode server-side scripting yang lain.
Sedangkan fungsi dari database engine adalah untuk memproses dan menyimpan data. Ada beberapa alternatif database engine, misalnya ada MySQL, kemudian Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, dan sebagainya. Proses permintaan dari klien pada website dinamis tidak jauh berbeda seperti pada website statis. Klien akan mengirimkan permintaan berupa HTTP request dengan menuliskan URL. Namun URL yang dituliskan ini adalah URL dari file yang dibuat dengan kode server-side scripting. Oleh karena itu, oleh server akan diperintahkan dulu ke script engine untuk menerjemahkan kode-kode tersebut agar dibuat menjadi kode HTML. Ada kalanya kode-kode server-side scripting akan memproses dan menyimpan data di database engine. Setelah itu, kode HTML hasil penerjemahannya oleh web server akan dikirim ke komputer klien dalam bentuk HTTP response untuk diterjemahkan oleh web browser agar lebih mudah dibaca oleh pengguna internet. Sebagai ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk pengembangan sebuah website ada dua bahasa pemrograman atau pengkodean, yaitu client-side scripting dan server-side scripting. Client-side itu kode-kodenya diproses di web browser atau di pihak klien, sedangkan server-side kode-kodenya diproses di bagian server. Adapun server untuk menyimpan dan memproses halaman web dinamis, ada dua platform yang paling sering digunakan, yaitu Apache untuk web servernya, PHP untuk script engine-nya, dan MySQL untuk database engine-nya. Ketiga aplikasi ini bisa diinstal pada server dengan sistem operasi Linux, Windows, Macintosh, maupun sistem operasi server lainnya. Platform alternatif satunya adalah Internet Information Server atau IIS sebagai web servernya, ASP sebagai script engine-nya, dan Microsoft SQL Server sebagai database engine-nya. Ketiga aplikasi ini hanya bisa diinstal pada server dengan sistem operasi Windows. Jadi di antara dua pilihan ini, yang paling banyak digunakan adalah platform yang ini, karena ketiga software ini bersifat open source, gratis, dan multi platform, artinya bisa diinstal di banyak sistem operasi. Kalau ini kan hanya di Windows saja. Oke, jadi itulah penjelasan tentang web statis dan web dinamis. Pengetahuan seperti ini perlu Anda ketahui sebagai bekal ketika kita akan menentukan layanan hosting yang akan kita pesan. Tentang jenis-jenis layanan hosting nanti akan kita bahas di sesi yang lain.